Shalom, hari ini saya mau sharing saudara tentang mujizat kesembuhan atau karunia kesembuhan. Karena banyak anak Tuhan tuh yang bertanya ya, kalau misalnya Tuhan bantu untuk bisa menyembuhkan orang atau punya karunia kesembuhan, kenapa hanya segelintir orang yang dapat disembuhkan? Kenapa dia nggak pergi ke rumah sakit terus doakan semua orang yang sakit terus disembuhkan? Kenapa hanya pilih-pilih orang saja? Akhirnya banyak timbul kecurigaan lah, seperti orang bayaran lah atau settingan atau rekayasa hanya untuk tujuan entertain. Akhirnya ya saudara, banyak anak Tuhan tuh yang meragukan kuasa Tuhan. Ya saudara, saya pun dulu pernah punya pikiran yang sama saudara. Ya, jadi ya semua Tuhan Yesus jelaskan saudara. Nah jadi saya pun menjelaskan saudara tentang ini semua ya. Kenapa mujizat kesembuhan itu nggak semua orang tuh bisa dapat disembuhkan. Ya ini saudara, kita harus tahu dulu saudara bahwa Allah kita itu tidak pernah berubah. Jadi Tuhan Yesus kita itu kuasanya baik dulu, sekarang maupun selamanya, tidak pernah berubah. Bahkan berkurang sedikit pun tidak pernah berkurang saudara. Dia pun tetap sifatnya tidak pernah berubah saudara, itu tetap Allah kasih ya. Nah ini saudara, jadi kita harus mengerti dulu untuk hal itu ya. Jadi Allah kita itu tetap melakukan mujizat saudara sampai sekarang ini ya. Nah dalam melakukan mujizat itu saudara, hamba bantuan itu semua bukan karena mereka ataupun karena eh, teologi mereka atau mungkin karena gelar mereka segala macam, atau karena mereka hamba Tuhan besar. Enggak saudara, itu semua dilakukan karena urapan. Nah urapan ini yang melakukan perkara-perkara ajaib. Urapan ini melakukan hal yang supernatural, yang sakit sembuh, yang mengalami belenggu kuasa roh jahat dilepaskan. Urapan ini saudara yang bekerja melalui mereka semua. Jadi urapan ini itu Tuhan sendiri, roh Tuhan sendiri saudara. Kuasa Tuhan sendiri itu dalam diri mereka. Jadi roh Tuhan yang dalam diri mereka saudara. Jadi yang uh, mujizat ataupun karunia itu saudara, jadi bukan soal tentang aksesoris ya atau salib segala macam. Itu semua tidak ada kuasa saudara. Yang ada kuasa itu ya diri kita sendiri saudara, itu roh Tuhan sendiri saudara. Jadi percuma kalau engkau mendoakan orang yang sakit atau doa pelepasan orang mau salib sebesar apapun, itu tidak ada kuasa saudara. Jadi perlu namanya urapan. Untuk melakukan itu semua perlu namanya urapan mujizat saudara. Nah jadi dalam urapan ini saudara, Tuhan Yesus juga ajari saya ada perlu namanya dua hal ini yang perlu. Jadi pertama itu otoritas kuasa Tuhan, dan kedua itu roh Tuhan. Nah jadi perlu namanya otoritas ini seperti perintah atau mandat, atau mungkin rema juga bisa saudara. Jadi perintah Tuhan sama seperti Tuhan memerintahkan Musa untuk membelah laut, untuk angkat tongkatnya untuk membelah laut, atau seperti Yosua untuk mengelilingi tembok Yeriko 7 hari lamanya. Itu sudah ada, jadi perintah. Otoritas ini perintah atau kuasa Tuhan lah. Yang kedua itu roh Tuhan atau roh kudus ya. Jadi saudara, perlu namanya dua ini, nggak bisa timpang saudara. eh, Roh kudus, roh Tuhan tanpa perintah Tuhan akan ngaco saudara, tidak, malah jadi liar, acak-acakan, karena engkau mendahulukan Tuhan, karena kau hanya melakukan berdasarkan pikiranmu atau perasaanmu. Jadi bukan seturut perintah kehendak Tuhan, jadi tidak terjadi apapun, karena ya Tuhan pun tidak memerintahkan kamu untuk melakukan hal itu saudara. Jadi perlu namanya kuasa itu pun namanya otoritas saudara, perintah Tuhan. Dan juga sama saudara, perintah Tuhan perlu namanya kuasa Tuhan, itu roh kudus saudara. Perintah Tuhan perlu namanya roh Tuhan. Jadi kau tidak bisa saudara, setelah mendapatkan perintah Tuhan kau melakukan dengan kedagingan, tidak terjadi apapun saudara. Karena melakukan itu semua itu yang profetik ya, itu semua roh Tuhan saudara, roh kudus saudara, yang roh jadi daging ya. Makanya perlu namanya itu, dalam perjalanan urapan ini perlu namanya otoritas dan roh kudus. Nah maka perlu itu saudara. Nah balik lagi ke pertanyaan awal ya, kenapa segelintir orang itu yang dapat disembuhkan. Nah jadi selama saya melayani Tuhan ya, bertemu dengan banyak jiwa yang mengalami belenggu kuasa roh jahat, terus mengalami sakit penyakit. Jadi saudara, nggak semua tuh orang yang saya doakan itu dapat lepas ataupun mengalami yang sakit penyakit, mengalami kesembuhan. Karena kenapa saudara? Karena ini saudara yang Tuhan ajarkan sama saya. Kadang seperti orang yang mengalami sakit penyakit ya, kenapa dia tidak bisa disembuhkan? Jadi kerap kali itu Tuhan suruh saya dalam mendoakan orang sakit, bukan mendoakan dia. Bahkan beberapa bulan lalu ya, saya mendoakan orang saudara yang sakit ya, tapi saya mendoakan bukan doa sembuh, tapi doa menengking roh najis. Jadi sakit penyakitnya karena najis lah, karena dia berbuat sesuatu yang najis saudara. Nah kerap kali saudara, Tuhan itu tidak menyuruh saya untuk doa kesembuhan. Karena apa? Orang-orang yang sakit ini pun kadang itu sedang dididik Tuhan. Jadi orang yang sakit ini saudara, mereka ini
sedang Tuhan proses, saudara. Nah, ini Tuhan Yesus juga ajarkan saya, saudara, waktu di kolam Bethesda ya, ada ayatnya, saudara. Jadi waktu dimana Tuhan Yesus saat itu di kolam Bethesda, saat itu Tuhan menyembuhkan orang yang sakit 38 tahun, pria ya. Nah, kita tahu bahwa di kolam itu orang rusak semua, orang timpang segala macam, orang yang masih berbagai macam penyakit ya. Nah, pasti ya kita punya apa timbul ya pemikiran sama ya, kenapa Tuhan Yesus tidak sembuhkan mereka semua. Ya itu, saudara, makanya nggak semua orang itu Tuhan Yesus itu sembuhkan. Karena apa? Ada beberapa memang yang udah waktu untuk disembuhkan, ada yang waktunya juga Tuhan Yesus lihat ini orang kalau mau disembuhkan nggak kuat ya. Ada juga bahkan yang Tuhan Yesus sengaja nggak sembuhkan karena apa, lebih baik nih orang sakit penyakit apa seperti ini, karena kalau sehat mungkin ya akan melakukan hal yang aneh-aneh lah. Nah, sama seperti Lazarus, kenapa dia akhirnya mati dalam keadaan susah miskin ya, karena dengan seperti itu dia akhirnya masuk surga, saudara. Jadi ketetapan Tuhan itu memang harus apa ketetapan Tuhan itu ada dalam setiap anak-anak Tuhan atau orang-orang ya, orang yang sedang dididik Tuhan atau orang yang sedang mengalami proses supaya orang ini bertobat. Misalnya gini, saudara, misalnya kamu ada orang yang tidak jaga pola hidupnya lah, tidak jaga pola makanan, tidak jaga pola hidupnya ya, hidup sembarangan, akhirnya kan timbul sakit penyakit seperti mungkin kanker atau mungkin uh, diabetes, kolesterol. Akhirnya karena hidup mereka itu dijaga hidup mereka, saudara, akhirnya mereka tuh uh, ngalami ya penyakit itulah. Nah, saudara, kadang tuh Tuhan tuh proses supaya mereka itu masuk rumah sakit, supaya mereka tuh bertobat, supaya mereka tuh jaga hidup mereka. Nah itu, saudara, makanya kerap kali tuh mujizat itu tidak terjadi ke semua orang, karena beberapa orang tuh sedang diproses sama Tuhan. Tuhan izinkan, saudara. Nah, ini akhirnya banyak anak Tuhan tuh nggak ngerti kenapa Tuhan tuh nggak sembuhkan banyak orang, kenapa Tuhan tuh nggak sembuh, kenapa tuh hamba Tuhan itu yang berkarunia nggak sembuhkan semua orang yang di rumah sakit. Ya karena Tuhan tuh nggak suruh mereka, saudara, untuk sembuhkan orang di rumah sakit. Saya beberapa kali juga, saudara, bertemu orang yang disembuhkan di rumah sakit ya, karena Tuhan tuh suruh hamba Tuhan ini untuk pergi ke rumah sakit itu untuk mendoakan orang itu. Jadi makanya tadi urapan itu pun namanya otoritas Tuhan, saudara. Jadi otoritas perintah Tuhan. Jadi engkau nggak ngaco, jadi engkau nggak asal bernubuat. Jadi nubuat itu juga nggak boleh didasarkan oleh kedagingan, saudara ya, perasaan ya, karena jadi akhirnya jadi batu sandungan. Sama seperti Paulus itu sebentar ya, Paulus itu di 1 Timotius 5 ayat 22. Ini juga kata-kata Paulus kepada muridnya ya, Timotius, supaya nggak jadi batu sandungan, saudara. Jadi di 1 Timotius 5 ayat 22, di situ Paulus bilang ke Timotius bahwa jangan terburu-buru menumpangkan tangan pada seseorang. Ya karena, saudara, banyak anak Tuhan tuh akhirnya ya, banyak hamba Tuhan tuh memang yang akhirnya bernubuat ataupun berdoa ataupun bilang dengan memakai nama Tuhan bahwa kamu akan sembuh, akan jadi saksian banyak orang, tapi kok akhirnya penyakitnya makin parah segala macam ya. Nah itu, saudara, jadi kau jangan asal menubuat ataupun mendoakan atau asal cepat menumpangkan tangan ya, kecuali Tuhan suruhkan kamu. Kalau kamu Tuhan nggak suruhkan, ya udah kamu doakan aja, minta Tuhan kesembuhan. Jadi jangan asal kamu berbuat memakai nama Tuhan bahwa orang sembuh, akhirnya nanti orang itu akan kecewa, saudara. Nah, jadi perlu namanya itu, saudara, ketepatan ya. Jadi ini juga, saudara, yang Tuhan ajarkan sama saya, kenapa juga orang itu misalnya udah nih Tuhan udah suruh hamba Tuhan ini untuk mendoakan orang ini, terus hamba Tuhan ini penuh urapan ya, kenapa kok nggak sembuh udah didoakan. Nah, ini kedua ini bisa terjadi, saudara, karena apa? Karena imanmu. Jadi seperti saya baca ya di Kisah Para Rasul 14 ayat 9. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Yang kedua itu iman, saudara. Jadi sekalipun kau didoakan hamba Tuhan yang terkena urapannya, sekalipun yang urapannya besar ya, tapi kalau kau nggak mempunyai iman sembuh, maka kau tidak akan terjadi apa-apa, saudara. Kau menutup hatimu untuk Tuhan, kau tidak percaya. Kau misalnya imanmu terlalu besar bahwa kau merasa bahwa penyakitmu ini parah, udah stadium akhir lah, atau nggak mungkin bisa sembuh. Itu, saudara, akhirnya membatasi kuasa Tuhan. Sama seperti waktu Tuhan Yesus ya di kampung halamannya, tidak banyak mujizat terjadi. Karena apa? Mereka itu tidak percaya sama Tuhan. Akhirnya tidak banyak mujizat Tuhan mujizat yang dilakukan Tuhan di sana, karena tidak percaya, saudara. Waktu Tuhan Yesus juga sembuhkan orang yang 38 tahun, Tuhan Yesus juga ngomong harus begini harus begitu, tapi Tuhan ngomong ke orang itu, apakah kau percaya bahwa anak manusia dapat menyembuhkan? Itu, saudara, maka Tuhan tuh mengonfrontasi iman kita. Tuhan tuh, lu mau percaya gak? Kamu mau percaya gak?
Dan sekalipun kamu didoakan hamba Tuhan yang penuh urapan, tapi kalau kamu nggak punya iman untuk sembuh, percuma saudara. Kalau kamu terus membesarkan penyakitmu, makanya ya udah, seperti yang kamu imani maka terjadi. Maka seperti yang kitab Ayub juga bilang ya, apa yang aku takutkan malah terjadi. Ya karena itu saudara, imanmu, ketakutanmu mengalahkan imanmu. Jadi itu saudara, engkau tidak disembuhkan walaupun didoakan hamba Tuhan yang diurapi. Ya maka itu saudara, makanya kita nggak boleh namanya buruk sangka sama hamba Tuhan yang punya karya kesembuhan, atau sama Tuhan ya. Kenapa hanya pilih-pilih orang, kenapa orang tertentu yang disembuhkan? Ya karena itu saudara, karena Allah kita itu Allah yang mendidik ya. Allah kita itu Allah yang kasih, tapi Allah kita itu juga tidak pernah kompromi pada dosa ya. Makanya kerap kali Tuhan tuh mengizinkan orang dengan sakit penyakit supaya apa? Supaya orang itu stop saudara untuk berbuat dosa. Karena saya pernah mengalami mencoba juga seseorang ya, anak muda saudara. Karena mereka dia ini waktu masih sehatnya ya udah ditemuin, udah Tuhan tuh bawa dia ke hamba Tuhan, terus dikasih tinggal di pastori, di rumah pendeta itu, diajari Alkitab segala macam. Tapi orang ini tetap tetap saudara hidupnya dengan hidup free will ya saudara. Dia itu tetap jual narkoba, ngeganja, itu saudara, pokoknya obat-obatan lah. Itu akhirnya Tuhan tuh udah beberapa kali tegur hamba Tuhan segala macam. Dia cerita ke saya saudara, akhirnya apa saudara, dia Tuhan stop dia dengan apa, jadi dia tuh ngalami saraf kejepit di bagian belakangnya punggungnya ya. Akhirnya dia tuh lumpuh dari pinggang ke bawah. Itu maka saudara, kerap kali itu Tuhan tuh melakukan itu untuk mendidik. Nah, makanya saudara, kerap kali itu penyakit itu nggak bisa nggak semua hamba Tuhan tuh Tuhan suruh untuk menyembuhkan semua orang yang sakit. Ya, karena itu saudara, Tuhan tuh sedang mendidik orang itu. Jadi ya saya harap kita semua mengerti ya. Jadi jangan lagi tiba bertanya kenapa nggak semua orang tuh disembuhkan, kenapa namanya nggak perlu dokter lah kalau gitu mah. Ya saudara, perlu namanya dokter juga, karena ya lewat dokter pun juga Tuhan tuh pakai saudara. Jadi Tuhan tuh berbagai macam cara. Nah tapi kadang pikiran manusia ini mengotak-kotakan Tuhan, karena manusia ini perlu logika saudara. Jadi kau nggak bisa saudara mempunyai prasangka buruk seperti itu lagi sama Tuhan, sama hamba Tuhan ya. Jadi ya tadi saudara, kenapa penyakit itu Tuhan nggak sembuhkan, dan kenapa Tuhan tuh pilih-pilih orang untuk disembuhkan, ya karena itu saudara, Tuhan tuh sedang mendidik orang itu, sedang supaya orang itu mungkin dibersihkan ya dari segala kenajisannya, dari dosanya, terus supaya dia lebih intim sama Tuhan dan penyakitnya ini, supaya orang ini berbalik menyesal akan setiap perbuatannya. Akhirnya Tuhan tuh kadang izinkan orang ini mengalami penyakit saudara. Itu saya saudara sharing hari ini. Tuhan Yesus memberkati.